Selamat pagi sahabat Bali Organik TV, apa kabar? Di sini hujan sahabat. Saya tunggu sejak kemarin, tidak reda juga. Pagi ini udah agak reda dan saya record dengan membungkus kamera saya dengan plastik sahabat. Oke, seperti yang saya janjikan kemarin sahabat, kita akan belajar mengenai bagaimana cara melebatkan buah cabai kita. Jadi di sini saya tidak akan mengajarkan lagi mengenai cara menanam sejak awal persemaian sahabat, karena videonya sudah ada banyak di koleksi video saya. Jadi sahabat tinggal cek saja. Oke, begini sahabat, dengan harga cabai saat ini yang begitu seksi sahabat ya, begitu dengan harga yang begitu menggiurkan, memang satu sisi ini merupakan rezeki tersendiri bagi para petani, karena petani sejak dulu kita tahu kebanyakan rugi di ongkos perawatan. Ketika para petani berkutat dengan hama yang menyerang cabainya, apalagi dengan harga jual yang murah, di sini kita tidak tahu bagaimana menderitanya seorang petani melihat kenyataan seperti itu. Tapi ketika harga naik, sepertinya kita merasa wah, harga terlalu tinggi, banyak yang susah seperti itu. Padahal ini semua adalah siklus yang rutin selalu terjadi setiap tahunnya sahabat. Biasanya di penghujung musim penghujan pasti harga cabai akan cenderung naik sahabat. Nah sahabat, bagaimana cara membuat tanaman cabai kita menjadi tumbuh besar, tumbuh rimbun, raksasa seperti ini, juga buahnya lebat tanpa ada kendala di penyakit, maupun penyakit di daun maupun penyakit yang ada di buahnya seperti ini sahabat. Jadi ini sudah sejak 3 bulan terakhir sudah berbuah sahabat. Jadi sudah kami petik berkali-kali, puluhan kali pemetikan, tapi tetap saja tumbuh bunga, kemudian menjadi buah. Dan di musim hujan yang over, saya katakan ekstrim sahabat ya, buahnya masih bertahan dengan sangat baik. Bahkan pertumbuhan tanamannya terus meninggi. Tinggi badan saya sekitar 180 cm sahabat, bisa lihat seberapa tinggi tanaman ini sahabat. Jadi bagaimana trik saya untuk membuat tanaman cabai rawit kita bisa menjadi seperti ini sahabat. Nah oke sahabat, inilah tanaman cabai yang saya gunakan sehari-hari sebagai bahan uji coba saya di kebun sahabat. Jadi sebenarnya mengapa sampai sebesar ini, setinggi ini dan selebar ini hanya satu pohon sahabat ya. Jadi lebarnya kalau dari ujung sana sampai ke ujung sini ini mungkin sekitar 1,5 sampai 2 meter mungkin sahabat. Dari situ sampai ke ujung sini. Kemudian tingginya sekitar kurang lebih 2 meter juga. Jadi ini sebenarnya merupakan korban dari uji coba yang saya lakukan terhadap bahan-bahan organik yang saya buat di kebun saya. Nah kita akan intip mulai dari bawah sahabat, mulai dari daerah batang bawah. Nah oke sahabat, ini adalah bagian batang paling bawah dari tanaman cabai saya. Sahabat bisa lihat besarnya, ukuran besarnya lebih besar dari jempol, sebesar batang singkong sahabat ya. Nah jadi sebenarnya apa rahasia dari banyaknya percabangan kemudian kesehatan cabai bagi saya sejak awal channel ini, sahabat bisa teliti di channel saya bahwa ketika 4 tahun channel ini dibuat, dari awal pertama kali saya merekam di tahun 2018, saya sebenarnya konsen pertama pada tanaman cabai rawit sahabat. Kemudian saya sempat juga di tahun 2018 itu kita pernah tanam di angka 5.000 sampai 7.000 pohon sahabat. Nah dari sana saya belajar banyak mengenai tanaman cabai rawit khususnya sahabat. Begini, untuk kita bisa menghasilkan pohon cabai rawit yang kuat, tahan penyakit bahkan di musim hujan seperti ini, di mana semua cabai itu mengalami kerusakan, hampir mayoritas tanaman cabai mengalami kerusakan sahabat. Tanaman cabai saya termasuk yang bisa bertahan dari gempuran serangan hujan yang ekstrim seperti sekarang sahabat. Yang pertama sahabat, ketika sahabat menanam di musim hujan, usahakan sahabat tidak memberikan lagi pupuk berbahan hara nitrogen sahabat. Bila pun terpaksa ada kandungan nitrogennya, karena kita menggunakan pupuk organik cair yang mana unsur haranya itu lengkap, makro mikronya. Kemudian pupuk padat juga kita berikan pupuk padat organik yang juga lengkap unsur hara makro dan mikronya. Kita usahakan memilih pupuk-pupuk organik yang nilai nutrisi N atau nitrogennya itu rendah sahabat, meskipun itu di tahap vegetatif. Oke sahabat, meskipun itu di tahap vegetatif, karena sudah ada air hujan yang melimpah yang akan membantu penyerapan nitrogen. Nitrogen sedang melimpah pada saat musim hujan, sehingga kita tidak perlu lagi memberikan pupuk yang memiliki nutrisi hara unsur N itu sahabat. Kita cukup membackup kelebihan nitrogen yang diberikan oleh air hujan di musim hujan ini dengan memberikan juga unsur P
atau fosfor yang tinggi bagi tanaman kita, sehingga berimbang nantinya. Pertumbuhan batang bisa menunjang pertumbuhan daun yang rimbun seperti itu sahabat ya. Jadi kalau di musim hujan yang paling menonjol adalah pertumbuhan daun akan hijau, kemudian akan rimbun. Sahabat bisa lihat tidak hanya di cabai tapi di semua tanaman-tanaman liar yang ada pada saat musim hujan sahabat. Jadi di sini tugas kita adalah kita melengkapi dengan memberikan unsur fosfor yang tinggi, sehingga antara pertumbuhan batang yang kuat, yang besar itu akan mampu menopang pertumbuhan daun juga yang rimbun seperti itu sahabat. Nah, inilah prinsip dasar bertanam cabai di musim hujan agar mendapatkan pohon yang super. Nah oke, kemudian setelah kita kelar di bagian pembesaran batang, kemudian saya berlanjut ke bagian pemangkasan. Nah, jangan buru-buru melakukan pemangkasan pada tanaman, apalagi ketika kita ingin memproyeksikan tanaman ini untuk jangka waktu yang lama, karena cabai rawit ini bisa hidup produktif sampai usia 2-3 tahun bahkan 4 tahun sahabat. Jadi jangan terlalu bernafsu ketika sahabat melakukan perompelan cabang-cabang seperti itu sahabat. Begini sahabat, banyak yang merekomendasikan untuk melakukan pemangkasan cabang-cabang yang nggak penting agar cabang utamanya kokoh besar, kemudian nanti menghasilkan banyak percabangan. Bagi saya teori itu tidak berlaku di cabai rawit sahabat. Secara teori mungkin seperti itu, tapi secara praktek yang saya lihat, ketika kita membiarkan batang-batang atau cabang-cabang yang bermunculan, tunas-tunas itu bermunculan secara alamiah sahabat, secara alamiah, secara naluriah, sebenarnya kita sedang membiarkan tanaman itu, terutama bagian batang primernya itu, untuk bisa kuat menopang cabang-cabang yang lain sahabat. Nah, di sini yang belum banyak sahabat yang menyadari, itu sebenarnya memberikan kekuatan pada cabang utamanya atau batang utamanya, maaf. Jadi batang utamanya itu akan secara naluriah memperbesar dirinya sendiri. Nah, kemudian ketika sudah batang utamanya itu besar dan gemuk seperti yang saya perlihatkan tadi, nah di sana baru kita pilih yang mana kira-kira ranting atau cabang yang bisa kita potong atau pangkas sahabat. Nah, seperti halnya ini tidak pernah saya lakukan pemangkasan sahabat. Itu sebabnya secara alamiah, naluriah, si batang itu membesar agar bisa menopang semua cabang-cabang yang ia tumbuhkan. Ini naluriah seorang, kalau kita bisa umpamakan seorang ibu lah seperti itu sahabat. Jadi seperti halnya seorang ibu, meskipun punya anak 4, tapi bagaimana seorang ibu itu bisa berjuang survive menghidupi keempat anaknya dan menjadi lebih kuat secara mental maupun secara fisik seperti itu. Inilah yang terjadi juga di cabai. Jadi ketika sudah besar seperti ini otomatis akan memiliki daya tahan terhadap penyakit yang sangat baik sahabat. Oke, lantas bagaimana ketika bunga sudah mulai tumbuh atau memasuki masa generatif? Sahabat bisa lihat cabainya sebesar jempol saya sahabat, besar-besar dan padat sahabat ya, keras seperti itu. Ini artinya ini akan bisa melindungi dirinya dari berbagai macam serangan, bahkan serangan fungi yang ada di musim hujan. Buktinya sudah bisa sahabat lihat sendiri seperti itu. Nah, kemudian di fase generatif sahabat, kita bisa juga memupuk dengan pupuk yang masih mengandung unsur fosfor atau fosfat seperti itu sahabat, kemudian kalium, kemudian juga ada kalsiumnya, ada magnesium, dan jangan lupa harus juga mengandung boron seperti itu sahabat. Nah, di mana kita bisa dapatkan pupuk seperti itu yang lengkap seperti itu? Nah, kira-kira sahabat tahu nggak? Kalau sudah lama menyimak pasti tahu dong. Ya, air cucian beras itu sangat komplit unsur haranya. Sering-seringlah memberikan pupuk organik cair maupun pupuk organik padat yang mengandung bahan-bahan yang tadi saya sebutkan. Nah, salah satunya kalau pupuk organik cair, sahabat bisa dapatkan di POC yang berbahan dasar air cucian beras. Bisa dikombinasikan dengan kulit pisang, bisa dikombinasikan dengan kulit ubi, dan sahabat sudah bisa lihat banyak sekali videonya, bahkan dari kulit rambutan, dari biji rambutan, itu semua ada di Bali Organik TV sahabat. Jadi sahabat silahkan cek, sehabis video ini langsung meluncur dan aplikasikan pada tanaman cabai sahabat. Bahkan pada temulawak juga saya aplikasikan, bahkan pada bunga juga saya aplikasikan sahabat. Kalau untuk bunga, untuk mentimun, itu kita punya air cucian beras yang begitu baik untuk kita jadikan sebagai pupuk organik cair. Selain juga dari susu sahabat, yang juga sangat begitu baik sahabat. Kemudian di sana, di sini buktinya sahabat, baru saya sebutkan susu sahabat ya.
Jadi inilah bukti bahwa beberapa kali kita memang selalu memberikan perlindungan terhadap fungi, terutama di musim hujan dengan menggunakan susu bubuk seperti itu. Oke, tadi saya ngomong apa? Oh, yang ini sahabat ya. Kemudian ini mentimun Jepang yang sudah mulai berbuah sahabat ya. Kemarin perasaan baru segini, tapi ini sudah besar sekarang. Emang hitungan hari sudah bertambah besar dengan sangat begitu cepat kalau untuk mentimun sahabat. Oke, kita kembali lagi. Jadi menyambung yang tadi sahabat ya, tetap itu POC dari air cucian beras yang bisa dikombinasikan dengan bahan-bahan yang lain. Dan untuk pupuk padat sahabat bisa gunakan pupuk padat yang berasal dari tepung beras. Kemarin saya sempat juga berikan kompos daun kering, kemudian kemarin kita buat kalsium dari tulang ikan. Nah, semua itu bisa kita aplikasikan pada fase pembungaan dengan dosis yang kecil namun rutin sahabat, karena dengan dosis sebesar kita khawatirkan itu membuat stres tanaman, malah akhirnya bisa rontok itu bunga sahabat. Nah, lantas bagaimana dengan tanaman cabai yang ada di polybag pak? Karena saya hanya punya kemampuan menanam di polybag, juga sama sahabat pada prinsipnya. Sahabat bisa lihat ini juga tanaman cabai yang ada di polybag, sudah berapa kali panen, ketika yang merah kita panen malah muncul bunga lagi sahabat seperti ini. Jadi terus sambung menyambung. Kemudian kita lihat batangnya sahabat, ini karena tanaman masih muda, jadi dengan batang seperti ini namanya batang sudah cukup besar sahabat ya. Jadi tetap gunakan cara yang seperti saya sampaikan tadi sahabat. Oke, terakhir mengenai hama dan penyakit dari keriting daun, kemudian kutu daun dan lain sebagainya. Percayalah ketika kita bisa membuat daya tahan tanaman sampai seperti ini, maka semua hama itu tidak akan mampu merusak tanaman kita. Ini sudah diguyur hujan sejak berapa bulan terakhir, mungkin 4 bulan terakhir. Tapi belum ada tanda-tanda kena jamur, patek. Kemudian yang paling ajaib bisa lihat adalah sangat minimnya serangan dari lalat buah. Nah, ini kembali lagi kepada ekosistem. Dan ini sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Ekosistem yang sempurna akan menghasilkan kerusakan pada panen yang minim, paling hanya 10-15%. Oke sahabat, cukup sekian video saya karena saya mau lanjut mumpung ini sudah cerah. Kita mau memupuk tanaman jagung kita sahabat. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bila ada yang kurang bisa dipahami silahkan tanyakan di kolom komentar, pasti akan saya jawab. Oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Jangan lupa untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.